Naura kaget saat dia tegar berkonsentrasi mengiris cabai dan daun bawang. Kedua lengan Aksa sudah membelit manja dan posesif di perutnya, mengelus perut yang saat ini tengah ada satu nyawa yang tengah meringkuk di dalamnya. Mas, aku rindu. Dengan manja pria tampan itu menjatuhkan dagunya di bahu telanjang Naura, sesekali melakukan kecupan manis dan lembut. Aku juga sangat rindu mas. Tahu nggak? Setiap malam aku hampir nggak bisa tidur. Selalu ingat sama kamu. Naura menoleh sekilas dengan segera saja dimanfaatkan oleh Aksa, menyambar bibir semanis madu itu tanpa permisi. Aku juga nggak bisa tidur yang. Waktu di kantor aku jadi lemas dan tak bergairah sama sekali. Sebenarnya pelet apa sih yang kamu kasih ke aku? Hingga aku jadi setengah gila seperti ini. Pelet cinta mas, karena aku selalu menghujani kamu dengan cinta dan perhatian, makanya kamu jadi tergila-gila sama aku. Naura terkekeh. Minggir dulu mas, aku mau goreng telurnya dulu. Nggak mau. Aksa semakin mengencangkan dekapannya. Jadi dia menempel bak anak kecil dan mengikuti gerakan tubuh Naura ke sana kemari. Hingga akhirnya telur dadar spesial buatan sang istri tercinta. Kini keduanya sudah duduk di kursi makan dengan satu piring nasi yang masih panas. Ayo makan mas, habis itu tidur lagi. Aku masih mengantuk, titah Naura. Suapin yang. Mas, dari mana datangnya sifat manja kamu ini? Rasanya ada yang aneh sama kamu mas. Nggak biasanya kamu seperti ini. Protes Naura. Tak urung dia tetap meraih piring dan mulai menyuapi bayi besarnya. Ayo mas, jangan pakai lama. Iya sayang, nanti bagaimana jika nanti anak kita lahir? Masa kamu mau bersaing dengan dia mas? Omel sang istri. Nggak apa-apa yang, anggap saja aku ini anak sulungmu. Ucap Aksa santai, tanpa beban sama sekali. Membuat Naura memutar bola matanya dengan malas. Mana ada anak begini genit sama mamanya. Aku anak spesial yang, mengulum senyum. Aksa menatap wajah yang cemberut itu. Bangun tidur saja begini cantiknya, aromanya juga tetap wangi dan candu. Terserah kamulah mas, ayo cepat makannya, aku ngantuk banget. Iya. Sebenarnya mas nggak perlu memberi setengah dari kekayaan mas, aku juga nggak butuh itu semua. Yang penting mas mau berubah dan mas mencintai aku. Naura menatap suami dengan sungguh-sungguh. Dia tak menyangka jika ucapannya yang iseng dulu ternyata ditepati oleh Aksa. Naura bukan tipe wanita yang haus akan harta. Toh dia juga sudah punya harta sendiri dari almarhum kedua orang tuanya. Nggak apa-apa sayang, aku ikhlas. Sebenarnya semua yang aku punya juga milikmu. Hanya saja aku hanya bisa memberikan setengah dulu. Yang setengah lagi biar aku kelola. Tapi mas, sayang, menurutlah. Aksa menggeram kesal. Naura memang kadang susah dikasih tahu. Seharusnya dia senang karena sudah mendapatkan setengah hartanya. Jika wanita lain mungkin akan pingsan saking senangnya. Nauranya memang luar biasa. Dia tak terkecoh oleh harta. Selama ini bahkan dia jarang memakai black card yang dulu dia berikan. Ya sudah mas, jika mas butuh bilang saja. Aku sudah cukup senang bisa melihat kamu berubah. Lagi pula aku juga punya uang sendiri mas, biarpun nggak banyak. Ya. Tanpa terasa nasi satu piring penuh tanda sudah masuk ke dalam perut Aksa. Naura sampai menggelengkan kepalanya saking herannya. Mas, yang ambil siapa? Yang doyan makan siapa? Aksa hanya tergelak saja. Entah apa yang tengah terjadi padanya. Hingga dia begitu aneh malam ini. Apa karena rasa bahagia sudah kembali bersama dengan sang istri dan juga sudah bisa menerima kehadiran calon buah hati mereka. Keduanya kembali naik ke tempat tidur karena saat ini juga masih jam 2 dini hari. Mau tidur lagi bareng bersekejap. Andai saja Naura tidak sedang hamil tua, mungkin Aksa akan minta jatah ke ronde kedua. Selamat tidur sayang, bisik Aksa yang berbaring di belakang Naura. Dengan posisi Naura membelakangi dirinya, itu yang sangat Aksa suka. Karena dia bisa memeluk dan mencium aroma vanila lembut dari tubuh istrinya. Iya mas, selamat tidur. Lirih Naura sembari memejamkan matanya. Begitu juga dengan Aksa. Dia juga ikut memejamkan matanya. Karena perutnya juga sudah sangat kenyang. Dengan mudah dia terlelap di alam mimpi. Pagi sudah menjelang. Menggantikan tugas sang malam yang sudah kembali ke para duanya. Cahaya mentari menerobos masuk lewat jendela kamar yang hanya tertutup gorden transparan saja, membuat Naura terjaga dan membuka mata. Sejenak dia meminjingkan matanya, karena silau oleh cahaya yang begitu hangat pagi ini. Wanita itu melirik jam dinding yang menepati di kamarnya, dan terperanjat saat melihat jarum jam sudah menunjukkan angka 7. Aduh, mati aku. Bisa terlambat sarapan Mas Aksa.
Naura buru-buru bangun dan melupakan jika saat ini dia tengah hamil. Dia juga lupa jika sang suami bukan lagi Aksa yang suka marah-marah. Aduh, Naura sontak terduduk di tepi ranjang saat tiba-tiba perutnya terasa kram. Kemudian dia segera turun dari ranjang dengan pelan-pelan karena tak mau mengganti suaminya yang masih terlelap. Naura masih ke kamar mandi untuk memberikan diri dan dia sudah berganti baju dengan tank top hitam dan hot pants putih. Setelah menguncir satu rambutnya yang mulai memanjang, dia segera ke dapur. Baru saja akan melangkah keluar, ponsel yang dibawa berdiri. Mama Alina, sang mama mertua, muncul sebagai pemanggil. Cepat-cepat dia keluar dari kamar. Sebelum Aksa terbangun, begitu sampai di dapur, dia segera mengangkat panggilan. Iya, Ma. Halo. Halo sayang, apa kabar? Tanya Alina, seperti orang yang lama tak bertemu saja, padahal mereka terakhir ketemu kemarin. Alhamdulillah, Ma, ini baru bangun, jawab Naura malu-malu. Mungkin Alina setelah ini akan mencap dia menantu pemalas, tapi dia juga nggak dengan sengaja menjadi pemalas. Mungkin karena si jabang bayi yang manja hingga sang mama ikut terbawa juga. Nggak apa-apa, Nak, memang lagi hamil muda beda-beda kebiasaan. Ada yang malah nggak bisa bangun sama sekali dan nggak doyan makan. Aksa sudah bangun, Nak. Masih tidur, Ma. Ini Rara lagi mau buat sarapan. Nanti jika sudah selesai mau Rara bangunkan. Naura mengempaskan bokongnya di kursi makan. Hei, jam segini masih tidur? Tumben-tumbenan. Apa dia sedang sakit? Enggak, Ma. Semalam masih minta dibuatin telur dadar, Ma. Katanya lapar. Mungkin sedikit kelelahan saja, Ma. Oh, apa dia terlihat bahagia saat kamu ada di apartemen? Detektif dadakan mulai beraksi. Entah mengapa jiwa keponya mudah sekali meronta. Sangat, Ma. Mas Aksa sampai menangis. Rara jadi nggak tega melihatnya. Naura tersenyum kecil, membayangkan bagaimana semalam mereka melepaskan rindu setelah lama berpisah. Alhamdulillah, jika ada apa-apa jangan sungkan telepon Mama ya. Kamu nggak lupa kan ngasih tahu dia soal permintaan Mama? Maaf, Ma, aku lupa. Nanti malam aku coba bilang sama Mas Aksa ya, Ma. Iya sayang, nggak masalah. Mungkin memang kalian butuh waktu buat berdua saja. Tapi Mama sangat ingin kalian tinggal bersama kami. Kalau Rara sih nggak masalah, Ma. Mau tinggal di sini atau di rumah Mama asal bersama Mas Aksa. Ma, Rara mau bertanya. Tapi malu. Tanpa sadar Naura mengusap tengkuknya sendiri. Tanya apa? Wanita hamil seperti Rara apa boleh berhubungan intim, Ma? Naura menggigit bibirnya untuk meredam rasa malu dan bingung. Untung saja ini hanya lewat telepon. Coba kalau langsung, entah mau ditaruh di mana mukanya. Alina terdengar tertawa geli. Mungkin wanita itu geli dengan keluluhan dan kepolosan sang menantu. Naura dia merasa malu dan tidak percaya diri. Nggak apa-apa sayang, asal kandungan kamu baik-baik saja. Dan bilang sama Aksa suruh pelan-pelan ya. Mama nggak mau calon cucu mama kenapa-napa. Iya, Ma. Ya sudah, Mama tutup ya. Sampaikan salam buat anak nakal itu. Iya, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Sama-sama, sayang. Naura meletakkan piring di atas meja dan bersiap untuk memasak. Karena nasi di rice cooker masih ada, dia berniat untuk membuat nasi goreng saja untuk sarapan. Baru saja dia mengambil telur di dalam lemari es, terdengar suara orang muntah dari dalam kamarnya. Hue, hue, hue. Naura hampir saja melompat saat mendengar suara orang muntah yang berasal dari kamarnya. Untung saja dia ingat jika saat ini dia tengah mengandung. Mas, kamu kenapa? Naura berjalan dengan hati-hati masuk ke dalam kamar mandi. Tak ingin celaka karena lantai yang bisa jadi licin. Aksa tengah membungkuk di depan wastafel. Tampak wajah pucat pria itu terpantul dari kaca di depannya. Enggak tahu yang, perutku seperti diaduk-aduk. Kepalaku juga pusing. Keluh Aksa. Naura memijat tengkuk sang suami dengan lembut untuk mengurangi rasa mual dari perutnya. Mas masuk angin mungkin. Raut wajah cemas tak bisa disembunyikan pada wajah cantiknya. Padahal tadi malam Aksa masih baik-baik saja. Bahkan bisa menghabiskan satu piring penuh nasi dan telur dadar. Bisa jadi yang, tolong bantu aku yang. Rasanya berputar-putar. Mas kemarin makan apa sih Mas? Menutup tubuh Aksa dengan selimut. Dia memegang dahi Aksa dan bahkan suhu badannya biasa saja. Tidak panas juga tidak hangat. Gak ada yang, biasa saja yang aku makan. Nasi goreng langganan kantor. Aku buatkan bubur ya Mas. Hari ini Mas cuti saja. Jangan ke kantor. Nanti aku telepon Pak Verde. Putus sang istri. Iya,
Rasanya memang gak kuat jika aku harus ke kantor. Aksa mengalah. Soal makanan juga dia tak sembarang. Makanan sehat dan bergizi sudah pasti dia konsumsi. Bukan makannya mewah, tapi yang sehat dan bergizi. Yang, kamu kemana? Tanya Aksa saat melihat sang istri sudah siap meninggalkan kamar. Aku buatkan teh hangat dulu mas, sama bubur. Sebentar ya. Jangan tinggalkan aku, rengeknya dengan manja. Gak anak kecil yang tidak mau dibenggal pergi oleh sang mama. Mas, aku hanya ke dapur sebentar. Apa aku panggil dokter ya mas? Nggak perlu sayang, nanti juga sembuh sendiri. Mungkin aku kecapean saja. Jemari tangan Aksa terlulur, berharap sang istri mau mengabulkan permohonannya. Tapi aku juga lapar mas, ingat ada anak kita di dalam perutku. Mas gak kasihan? Aksa sontak sadar, kenapa dia bisa begitu egois. Hanya mual dan sedikit pusing saja sampai gak mau ditinggal oleh Naura. Ya sudah, kamu cepat kembali ya. Iya. Naura membungkuk dan mengecup kening sang suami dengan lembut sebagai upah karena sudah bersikap baik. Selepas kepergian sang istri, Aksa segera meraih ponsel dan menekan nomor sang asisten. Setelah tersambung, dia segera saja berkata pada Ferdi jika dia cuti hari ini. Halo Fer, halo bos, ada apa? Tumben telepon, apa ada yang penting? Bukankah kita akan bertemu di kantor? Ferdi terkekeh geli. Heran dengan sang bos yang pagi-pagi sudah menelponnya. Dia sendiri baru saja tiba di kantor saat Aksa menelpon. Hari ini aku cuti Fer, lirik Aksa. Suaranya terdengar lemas. Kenapa bos? Aku lagi nggak enak badan Fer. Tolong kamu handle dulu ya semuanya. Baik bos, apa sudah memanggil dokter? Nggak perlu Fer, sepertinya aku kelelahan saja. Baik bos, semoga cepat sembuh. Makasih Fer. Aksa mengakhiri panggilannya dan dia mencoba memejamkan matanya. Harap-harap cemas memikirkan entah penyakit apa yang kini membuminya. Aksa sungguh merasa khawatir membayangkan dia sakit keras. Lalu bagaimana dengan nasib istri dan calon anaknya? Kita tinggalkan dulu sebentar Aksa yang tengah galau memikirkan kesehatannya. Ferdi yang baru saja mendapatkan telepon dari sang bos bergegas naik ke lantai atas, ke tempat dia memang berkantor selama ini. Hari ini sudah pasti dia akan sangat sibuk karena sang bos sedang sakit. Baru saja akan masuk ke dalam ruangannya, muncul sosok Vera dari dalam. Vera, wajah Ferdi terlihat senang. Pak Ferdi, maaf, saya baru saja selesai membersihkan ruangan Bapak. Sebagai seorang bawahan, Vera senangi menjaga kesopanan dan rasa hormat pada sang atasan. Nggak masalah, jika belum selesai juga nggak masalah. Aku justru senang. Alis Ferdi naik turun, bak seorang bos yang genit. Saya permisi ya Pak. Vera agak bergidik ngeri, melihat senyum Ferdi yang aneh. Tolong buatin aku kopi ya Ver. Jangan manis-manis, aku takut diabetes. Titah Ferdi. Baik Pak. Vera membawa nampan yang berisi satu cangkir kopi pesanan Ferdi. Karena kebetulan hanya dia saja yang sedang tidak sibuk, jadinya dia membalut kopi buat sang bos. Sebenarnya ada rasa takut juga padanya jika berdekatan dengan Ferdi. Bukan apa-apa, Vera takut jatuh cinta pada pria tampan itu. Permisi Pak. Vera langsung saja masuk tanpa menunggu jawaban dari Ferdi. Masuk Ver, sahut Ferdi. Pria itu tengah sibuk dengan laptopnya. Ditaruh di mana Pak kopinya? Tanya Vera dengan mematung di depan Ferdi. Di sini saja Ver. Ferdi mengedikkan dagu ke arah mejanya, mengisyaratkan bahwa Vera harus meletakkan kopi di sana. Baik Pak, saya permisi. Pamit Vera. Gadis muda sepantaran Naura itu bergegas menuju pintu. Tapi langkahnya mendekat terhenti saat Ferdi tiba-tiba menarik tangannya. Pria itu menarik cukup keras, hingga akhirnya dia menabrak dada bidai yang terbungkus jas warna biru. Tentu saja Vera kaget. Pak, jangan seperti ini, nanti ada yang tahu. Pekik Vera dengan panik. Dia mencoba melihat dadanya dengan kedua telapak tangan yang terbuka. Ferdi semakin menarik pinggang Vera hingga mereka begitu dekat dan intim. Ver, aku suka sama kamu. Mungkin ini terlalu cepat dan tak masuk akal, tapi ini benar-benar yang aku rasakan saat ini. Lirih Ferdi. Dia menatap bibir tipis yang berwarna pink alami tanpa polesan lipstik itu, ingin mencicipi rasanya. Apakah manis atau malah pahit? Tapi Ferdi tak punya keberanian itu. Maksudnya apa, Pak?
Tolong lepaskan saya dulu. Susah ini buat bernafas. Vera terus saja meronta. Bagaimana dengan kamu? Apakah suka sama aku atau tidak? Aku mau menjalin hubungan yang serius dengan kamu, Ver. Ucap Ferdi dengan sungguh-sungguh. Ferdi memberanikan diri mengecup bibir Vera sekilas. Setelah itu baru dia melepaskan dekapannya. Bapak, pakik Vera sembarangan memegang bibirnya yang sudah di-unboxing oleh sang atasan. Ferdi hanya terkekeh geli. Melihat wajah Vera yang cemberut sungguh membuat dia gemas. Ayo jawab Vera. Ferdi memasukkan kedua tangannya di saku celana kanan dan kiri. Bapak ini menembak wanita seperti beli kacang goreng saja. Saya juga butuh waktu untuk berpikir, Pak. Ini seperti aneh dan tak masuk akal. Vera mundur, menjaga jarak beberapa meter dari Ferdi. Oke, aku beri waktu 1 kali 24 jam. Besok kamu harus menjawab. Putus Ferdi tanpa mau dibantah. Pria itu kembali ke meja kerjanya. Vera hanya bisa menggerutu dalam hati, karena dia tak mau dipecat jika ketahuan mengomeli atasan. Sabar, sabar. Sementara itu di apartemen Aksa, pria itu masih bergelung di bawah selimut setelah dipaksa oleh Naura untuk menghabiskan bubur yang sudah dibuatkan oleh wanita itu. Karena saat ini juga sudah cukup siang, Naura memasak yang cepat dan simpel saja. Ayam geprek, lauk tersimpul yang tidak butuh waktu banyak untuk memasaknya. Begitu semua sudah siap, wanita yang tengah hamil muda itu segera makan. Entah sarapan atau makan siang ini namanya karena saat ini sudah jam 10. Setelah selesai makan, Naura melanjutkan untuk membaca novel yang belum selesai dia baca. Sebagai seorang istri yang tidak bekerja, tentu saja waktunya banyak tersisa dan menganggur saja di rumah. Pada hampir tengah hari, Naura terjaga. Rupanya dia ketiduran di sofa kamar tadi saat tengah membaca. Dia membuka mata dan kaget saat dia sudah berada di atas ranjang. Mengerjapkan mata sebentar untuk membiasakan mata yang baru saja terbuka. Naura bingung saat mendapati sosok sang suami di atas ranjang. Hanya suara gemericik air yang terdengar di kamar mandi. Yang sudah bangun, Aksa yang baru saja keluar dari kamar mandi tersenyum. Pria tampan itu terlihat segar, tidak tampak sakit seperti tadi pagi. Mas, kamu baru mandi. Kening Naura berkernyit. Dia heran dengan keadaan sang suami. Tadi pagi bahkan buat jalan saja susah. Kenapa sekarang tiba-tiba saja sehat? Iya, gerah banget. Aksa mendekati sang istri dan mengecup bibirnya sekilas. Setelah itu melenggahkan kakinya ke arah lemari besar mereka. Mas sudah sembuh. Naura masih betah duduk di ranjang. Dia ingin bermalas-malasan sebentar saja. Jam berapa, Mas? Jam 12. Aku mau ke kantor sebentar ya. Ada berkas yang harus ditandatangani. Dalam sekejap Aksa sudah rapi dengan setelan kerja warna biru. Rambutnya sudah tersisir rapi. Hah? Ke kantor? Emang Mas nggak apa-apa? Enggak sayang, badanku sudah fit. Mungkin tadi pagi kurang istirahat saja. Aku hanya sebentar saja kok. Nanti setelah tanda tangan aku pulang. Aksa mencoba merayu agar diberi izin oleh sang istri. Aku ikut. Naura bergegas turun dan masuk ke kamar mandi. Dia ingin cuci muka sebelum ikut ke kantor Aksa. Aksa hanya diam. Kenapa tiba-tiba mau ikut? Dia menunggu sang istri keluar dengan duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Aku hanya sebentar yang. Kenapa ingin ikut? Tanya Aksa saat sang istri sudah keluar dari kamar mandi. Apa enggak boleh? Aku hanya ingin jalan-jalan saja, Mas. Wanita itu kini sudah berkaca-kaca, menatap sang suami dengan kecewa. Entah mengapa perasaannya sangat sensitif sekali. Aksa tentu saja kaget. Tadinya dia hanya ingin bertanya saja, tapi istrinya malah menangis. Dengan rasa bersalah yang menghantam dadanya, pria itu mendekati sang istri dan memeluknya. Maaf, iya kamu boleh ikut. Aku hanya bertanya saja. Kenapa menangis? Aksa melarai dan mengecup bibir yang menutup rapat-rapat itu. Apa Mas malu jalan sama aku? Mata bulat itu mengerjap lucu, bak mata anak kucing yang tengah bermanja-manja pada tuannya. Kenapa harus malu? Kamu istriku. Menarik pinggang dan mendekapnya hingga tubuh merasa saling menempel. Nanti semua orang di pabrik jadi tahu jika aku istrimu, Mas. Apa enggak akan malu? Enggak sayang, punya istri yang cantik sempurna begini kok malu. Harusnya aku yang tanya. Malu enggak jalan sama om-om gini? Kamu bukan om-om, kamu masih muda dan ganteng, Mas. Aku mau ganti baju dulu.
Satu kecupan cinta diberikan oleh Naura pada bibir Aksa. Pria itu tergigit geli dan kembali duduk di sofa, menunggu sang istri tercinta berganti baju. 15 menit berlalu dan Naura sudah siap, memakai dress selutut warna pink dengan model Sabrina. Tas selempang sudah bergelayut di bahu dan membelah dadanya. Aksa melongo melihat penampilan Naura yang sangat cantik, padahal tanpa make up yang tebal. Tapi wajahnya sudah terlihat cantik dan mempesona. Apa nggak terlalu seksi, Yang? Aksa berdiri dan memindai penampilan Naura dari atas hingga ke bawah. Rasanya tak rela jika kecantikan dan keseksian sang istri jadi santapan mata pria lain. Seksi dari mana sih, Mas? Bajuku juga masih di bawah lutut. Apa karena baunya yang terbuat begini Mas anggap seksi? Naura kembali merajuk. Ya sudah. Ayo, Ferdi sudah menunggu di kantor. Nanti kita jalan-jalan ke mall ya. Pria tampan itu meraih pinggang sang istri dan mengajak keluar dari apartemen. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil yang ditumpangi oleh Aksa dan Naura tiba juga di kawasan pabrik Winata Group. Setelah memarkir sendiri mobil di parkiran kantor, Aksa dengan mesra melingkarkan tangan di pinggang ramping Naura. Setelah menandatangani berkas, Aksa mengajak Naura pergi ke mall. Kebetulan mereka juga belum makan siang. Keduanya sampai di mall hanya dalam waktu 10 menit saja. Aksa memang sengaja mengajak ke mall yang tak jauh dari kantornya. Karena Aksa ingin makan cumi saus tiram, sementara Naura yang ingin makan gurame bakar, mereka akhirnya masuk ke restoran seafood yang ada di lantai 3. Setelah memesan, keduanya mencari tempat duduk yang nyaman, sembari menunggu pesanan datang. Aksa mengajak mengobrol sang istri yang duduk di depannya. Saat keduanya tengah asik mengobrol, kehadiran seorang wanita terbuyarkan obrolan mereka. Aksa, boleh aku gabung?